Rara terbangun dengan kepala berdenyut. Langit-langit kamarnya terasa asing. Meski lukisan abstrak di dinding dan aroma vanili dari diffuser itu jelas-jelas miliknya, dadanya sesak. Seperti ada tangan tak terlihat mencabut sesuatu dari tulang rusuknya. Seperti ada ruang kosong yang menganga di antara tulang rusuknya. Pernahkah kau merasa kehilangan sesuatu yang tak pernah kau miliki? Dia mencoba mengingat mimpi semalam, tapi yang muncul hanya bayangan pria berbaju kemeja biru, berdiri di depan pintu dengan wajah kabur. Jam dinding di kamar berdetak lebih keras dari biasanya. Hujan gerimis memecah kesunyian, tapi Rara yakin cuaca pagi ini seharusnya cerah. Saat hendak ke dapur, matanya tertuju pada jam antik di meja kerja benda yang tak pernah dia beli. Jam itu berukir motif rantai patah, dan jarumnya bergerak mundur. Di bawahnya, secari kertas terlipat. 24 jam tersisa, cari Arkan. Arkan, siapa itu? Tapi tangannya gemetar saat menyentuh jam itu, ada kenangan palsu yang menyelinap. Bayangan dirinya tertawa dengan pria yang sama sekali tak dikenalnya. Belum sempat berpikir, bel pintu berbunyi. Di depan pintu, seorang pria berdiri dengan jas hujan basah. Matanya merah, seperti baru menangis. Kau benar-benar lupa padaku? Maaf, saya kenal Anda. Kita pacaran selama 2 tahun, Rara. Tapi kemarin, kau menghapusku seperti spam email. Arkan mengacungkan ponsel. Foto mereka di pantai, chat mesra, janji kencan semua ada di sana. Tapi di ponsel Rara, tak ada jejak. Ini editan, bantahnya. Petir menyambar, lampu padam. Saat cahaya kembali, Arkan menggenggam jam identik. Jarumnya menunjuk jam 23:14:32. Ikuti aku sebelum semuanya terlambat. Kau pikir ini lelucon? Rara mendorong jam itu hingga jatuh. Arkan menatapnya dalam-dalam. Jika kau tak percaya, ikuti aku. Ada seseorang yang harus kita temui sebelum semuanya terlambat. Aku tak tahu mana lebih menakutkan. Arkan yang gila atau kenyataan bahwa di sudut hati terkecil, aku ingin dia benar. Arkan menyetir mobil tua dengan geram, sementara Rara memandang jam antik di pangkuannya. Jarumnya kini menunjukkan jam 18:32:15. Kenapa aku harus percaya kau bukan penipu? Tanya Rara, mencoba menyembunyikan gemetar di suaranya. Arkan menyeret napas, karena kau juga membawa jam itu. Dan kau merasa itu kan? Sesak di dada setiap kali mencoba mengingat. Mobil Arkan berhenti di gang sempit. Pintu kafe terbuka sendiri. Di balik konter, seorang wanita berambut putih pendek Mbak Ulan sedang membersihkan cangkir dengan simbol jam pasir. Kafe Kronas berjendela kaca patri bergambar jam pasir. Poster usang di dinding. Cinta abadi hanyalah ilusi waktu. Dentang jam tak beraturan memenuhi ruangan. Kalian terlambat 5 menit, ujarnya tanpa menoleh. Tapi waktu memang selalu licik. Mbak Wulan, wanita berambut putih, menyodorkan album foto. Gambar Rara dan Arkan memudar jadi kertas kosong. Ini sisa kenangan kalian. Jika jam itu tak ada kata aku cinta kamu sebelum mencapai tengah malam, kalian akan jadi arsip yang terhapus. Bisiknya. Di balik aroma kopi dan dentang jam tua, tersimpan rahasia yang bahkan waktu tak bisa hapuskan. Di pergelangan Mbak Wulan, jam tangan macet. Dipukul ke-12 kalian, korban ke-13. Katanya sambil menyerahkan map. Kutukan ini dimulai dari kebohongan. Mbak Wulan menjelaskan. Kutukan ini berasal dari sepasang kekasih di tahun 1890 yang saling mengutuk karena dikhianati. Kalian mengaktifkannya karena ego dan kebohongan sama seperti mereka dulu. Jika gagal, mereka tak hanya kehilangan ingatan, tapi juga ikatan jiwa. Ini konyol. Aku tak percaya hal-hal mistis. Tiba-tiba, lilin di meja padam. Dalam kegelapan, suara Arkan bergetar. Tapi kau ingat ini kan? Saat kita kehilangan Bella, Rara terkesiap. Bella? Siapa itu? Mbak Wulan memberi mereka map berisi lokasi. Taman kota tempat pertama kali mereka kencan. Rumah sakit tempat Ibu Arkan dirawat.
toko jam tempat Arkan menjual jam antik. Saat keluar, Rara melihat bayangan wanita berbaju vintage di jendela. Arkan tiba-tiba memegang kepala. Aku mulai lupa suaramu, Rara. Sebelum mobil melaju, Rara melihat Mbak Wulan mengeluarkan foto. Dari laci foto itu bergambar dirinya dan Arkan. Dengan tulisan di belakang, korban ke-13, jangan biarkan mereka seperti kita. Taman kota tempat pertama mereka kencan kini terbengkalai. Angin berbisik, membawa tawa masa lalu. Di bawah bangku, tulisan R tambah A forever nyaris hilang. Kenapa kita kesini? Tanya Rara, masih skeptis. Arkan menatap kosong. Karena dulu kau bilang, ini tempat di mana kau pertama kali percaya pada selamanya. Flashback. 2 tahun lalu, Arkan memberi Rara jam antik. Sebagai hadiah ulang tahun ini lambang kita, katanya. Mereka sepakat menyimpan jam itu di apartemen Rara sebagai pusat hubungan. Tetapi Arkan diam-diam mengambil jam antik dari apartemen Rara dan menjualnya ke kolektor untuk biaya operasi ibunya. Saat Rara tahu jam itu hilang, ia marah. Kau hancurkan segalanya. Aku tak percaya kau tega jual kenangan kita. Arkan tak bisa jelaskan alasan sebenarnya karena malu. Aku butuh uang untuk hal yang lebih penting. Rara melempar cincin tunangan ke jalan. Bella anjing mereka lari, mengejar dan tertabrak mobil. Lihat apa yang kau lakukan. Arkan berteriak sambil memeluk Bella yang sekarat. Kembali ke taman. Rara tiba-tiba ingat segalanya. Karena sentuhan fisik dengan Arkan di ayunan. Bella? Aku yang bunuh Bella? Rara gemetar. Air mata mengalir deras. Arkan memeluknya kasar. Bukan hanya kau. Aku juga bersalah. Tapi kau lari setelah itu? Blokir nomorku? Bakar surat-suratku? Di balik poster taman, Rara menemukan surat belum terbuka bertuliskan untuk Rara. Maafkan aku. Surat yang ditinggalkan Arkan setelah insiden Bella. Arkan tiba-tiba lupa nama Rara. Selama 10 detik. Tangan Rara mulai transparan sesaat. Jam antik berdetak kencang. Jam 9:14:22. Suaranya seperti jeritan. Kau mau kita berusaha? Tapi kau bahkan tak bisa sebut namaku. Rara menghardik. Arkan menggedor bangku. Kau pikir ini mudah? Aku harus mengingatkanmu yang bahkan tak percaya aku mencintaimu. Di tengah tangisnya, Rara mendengar suara Bella menggonggong dari kejauhan, suara yang mustahil ada. Kecuali kutukan ini lebih kejam dari yang mereka kira. Lorong rumah sakit tua berbau jamur. Tulisan, waktu tak akan memaafkanmu menyalak di dinding. Di kamar 404, surat Ibu Arkan tergeletak. Jangan korbankan cintamu untukku. Flashback, adegan pilu. Arkan duduk di kamar 404. Menggenggam tangan ibunya yang koma. Dokter bilang operasi darurat butuh biaya 150 juta. Arkan menghubungi kolektor jam Pak Hendra yang pernah menawar jam antiknya. Aku beli jam itu dengan harga 200 juta. Tapi ada syaratnya. Bisik Pak Hendra di telepon. Kau harus jaga rahasia asal-usulnya. Arkan menandatangani kontrak dengan Pak Hendra, kolektor jam. Tangannya berdarah saat tanda tangan. Kau korban ke-13. Bisik Hendra. Kau jual jam itu untuk ibumu. Kenapa tak bilang? Arkan menjawab lirih. Karena aku tak mau kau merasa bersalah. Tapi ternyata, diamku justru menghancurkan kita. Tiba-tiba, lampu menyala. Seorang pria berbaju jas vintage Pak Hendra muncul di pintu. Memegang jam antik identik. Kalian pikir kutukan ini kebetulan? Aku sengaja membeli jam itu. Karena kutukan ini butuh korban baru, agar aku bisa bebas. Pak Hendra adalah keturunan pria yang mengutuk pasangan di tahun ke-1890. Ia perlu menularkan kutukan ke Rara dan Arkan agar lepas dari hukuman abadi. Tubuh Rara dan Arkan mulai terfragmentasi seperti pecahan kaca. Suara Bella menggonggong makin keras, diikuti bayangan Ibu Arkan di lorong. Arkan menghadang Pak Hendra. Ambil nyawaku, tapi bebaskan Rara. Pak Hendra tertawa. Kau mau jadi pahlawan? Baiklah, tapi konsekuensinya, ibumu tak akan pernah bangkit dari koma.
Di lantai, Rara menemukan kertas kontrak Arkan dulu dengan tulisan darah. Korban ke-13 akan mengakhiri rantai atau melanjutkannya. Sebelum Arkan menjawab, lampu padam. Saat menyala kembali, Pak Hendra sudah menghilang. Dan di tangan Rara ada jarum jam antik yang menusuk telapak berdarah-darah dengan tulisan, "Kamu berdua akan menjadi penguasa waktu atau budaknya." Toko jam bawah tanah, tempat Arkan menjual jam antik dulu. Ribuan jam berdetak kacau. Dinding dipenuhi lukisan pasangan yang terkutuk sepanjang zaman. Foto Rara dan Arkan sudah terhapus separuh di album Mbak Wulan. Jam antik di tangan Rara menunjukkan jam 0:15 menit. 00 kurang 15 menit sebelum tengah malam. Kenapa kita kesini? Rara terisak. Darah dari jarum jam masih menetes di tangannya. Karena di sila terakhir, aku menjual cinta kita. Jawab Arkan, membuka lemari besi berisi kontrak darah yang ditandatanganinya dulu. Pak Hendra muncul dari bayangan. Wajahnya mulai membusuk efek kutukan yang ditanggungnya selama puluhan tahun. Flashback tahun 1890. Dia adalah Pranoto, pria yang mengutuk kekasihnya sendiri, Ningsih, karena cemburu buta. Kutukan itu berbalik. Kau akan hidup selamanya, mencari pasangan pengganti untuk menanggung derita ini. Aku tak mau sendirian lagi, raung Pak Hendra. Tubuhnya mulai hancur menjadi debu. Pilih, kalian mati bersama atau salah satu jadi penggantiku. Tubuh Rara dan Arkan terpecah, pecah seperti kaca. Kenangan mereka berkilat cepat di udara. Arkan menatap Rara. Aku pilih jadi pengganti Hendra. Kau harus hidup. Tidak. Rara memotong. Kali ini kita putuskan bersama. Mereka menghancurkan jam antik dengan palu di toko itu. Darah mereka bercampur di pecahan jam, membentuk rantai yang utuh. Jarum jam menyentuh angka ke-12 suara bela, menggonggong, memecah kesunyian. Aku tak bisa menjanjikanmu selamanya bersama. I love you, Rara. Bisik Arkan, tangannya memudar. Tapi aku mau percaya sekarang. I love you, Arkan. Jawab Rara, menangis. Maafkan aku dan dirimu sendiri. Pecahan jam berkilau, memuntahkan cahaya keemasan. Twist, Mbak Wulan muncul, mengorbankan sisa hidupnya untuk memutus rantai kutukan. Cinta kalian lebih kuat dari waktu. Rara terbangun di apartemennya. Jam antik sudah hilang. Tapi di meja ada surat dari Arkan. Aku pergi mencari bagian diri yang kuhilang dulu. Tapi jika waktu mengizinkan, mungkin kita bisa mulai dari halaman baru. Di Cafe Kronos, Mbak Wulan tersenyum sambil memandang jam tangannya yang kini berdetak normal. Di stasiun kereta, mereka berpapasan, angguk, senyum, lalu berjalan ke arah berbeda. Cinta tak selalu tentang bersama, tapi juga tentang melepaskan.